Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping menjadi salah satu peristiwa politik paling diperhatikan dunia saat ini. Di tengah perang antara Amerika Serikat Israel melawan Iran yang mengguncang harga energi dan memperbesar ketidakpastian ekonomi global, dunia berharap pertemuan dua kekuatan besar ini menghasilkan stabilitas baru. Namun bila dicermati lebih dalam, arah pertemuan ini tampaknya bukan menuju perdamaian besar, melainkan negosiasi kepentingan yang sangat dingin dan realistis. Delegasi Trump bukan hanya diplomat dan pejabat negara. Ia datang bersama para CEO perusahaan teknologi besar Amerika, termasuk Elon Musk, pimpinan Tesla, serta petinggi Nvidia dan perusahaan teknologi lain yang memiliki kepentingan bisnis besar di China. Disinilah inti persoalannya. Sebelum Trump tiba di Beijing, China lebih dulu membuka komunikasi intensif dengan Iran. Banyak analis membaca langkah ini sebagai sinyal bahwa Beijing tidak akan meninggalkan Teheran. Bagi China, konflik Timur Tengah memberi satu keuntungan strategis, perhatian militer dan diplomatik Amerika tersedot ke kawasan tersebut sehingga fokus Washington terhadap Indo-Pasifik dan Laut Cina Selatan berkurang. Artinya, selama Amerika sibuk di Timur Tengah, ruang gerak geopolitik China di Asia menjadi lebih longgar. Dan memang dalam pertemuan itu, isu paling sensitif langsung dimunculkan oleh Xi Jinping, Taiwan. Xi Jinping secara terbuka memperingatkan bahwa masalah Taiwan adalah titik paling berbahaya dalam hubungan antara Amerika Serikat dan China. Dalam pandangannya, Taiwan bukan sekadar persoalan wilayah, melainkan menyangkut kedaulatan, harga diri nasional, dan masa depan kebangkitan China. Xi menegaskan bahwa jika isu Taiwan ditangani secara salah, maka hubungan dua negara adidaya itu dapat bergerak menuju konflik yang sangat serius. Namun pesan Xi Jinping sebenarnya jauh lebih dalam daripada sekadar peringatan diplomatik. Dalam pembicaraannya, ia juga menyinggung tentang perangkap Thucydides, sebuah teori geopolitik yang menggambarkan bagaimana kekuatan lama yang sedang dominan seringkali akhirnya berperang dengan kekuatan baru yang sedang bangkit. Sejarah mencatat bagaimana Sparta dan Athena terjebak dalam ketakutan, persaingan, dan perebutan pengaruh hingga akhirnya jatuh ke dalam perang besar yang menghancurkan keduanya. Pertanyaan besar yang seolah ingin disampaikan Xi kepada Donald Trump dan kepada dunia adalah, apakah China dan Amerika akan mengulangi sejarah itu? Apakah dua negara terbesar di dunia akan terseret menuju konflik demi mempertahankan dominasi global? Xi Jinping tampaknya ingin menunjukkan bahwa China tidak ingin hubungan dengan Amerika berubah menjadi permusuhan permanen. Ia memahami bahwa benturan antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia tidak hanya akan menghancurkan kedua negara, tetapi juga mengguncang seluruh sistem global. Perdagangan internasional bisa lumpuh, rantai pasokan dunia terganggu, harga energi melonjak, dan stabilitas keamanan internasional runtuh. Karena itu, Xi menekankan bahwa China dan Amerika memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada sekadar memenangkan persaingan geopolitik. Sebagai dua negara besar, keduanya memegang peranan penting dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Stabilitas global hanya dapat tercipta jika Washington dan Beijing mampu mengendalikan rivalitas mereka dan memilih jalur kerja sama dibanding konfrontasi. Dalam pandangan Xi, dunia membutuhkan hubungan Amerika-China yang stabil agar perdagangan internasional tetap berjalan lancar, investasi global tetap hidup, dan pertumbuhan ekonomi dunia tidak terjerumus ke dalam krisis berkepanjangan. China dan Amerika, meskipun bersaing, pada kenyataannya juga saling membutuhkan. Amerika membutuhkan pasar dan kapasitas industri China, sementara China juga membutuhkan teknologi, pasar finansial, dan stabilitas global yang selama ini banyak dipengaruhi oleh Amerika. Pesan Xi Jinping kepada Trump tampaknya sederhana tetapi berat maknanya. Persaingan mungkin tidak bisa dihindari, tetapi permusuhan dan perang masih bisa dicegah. Dunia saat ini terlalu terhubung untuk menanggung perang besar antara dua kekuatan utama. Karena itu, pilihan antara konflik atau perdamaian bukan hanya menentukan masa depan China dan Amerika, tetapi juga menentukan arah masa depan dunia. Trump terlihat jauh lebih hati-hati dibanding gaya biasanya yang agresif dan penuh pernyataan keras. Sosok yang selama ini dikenal gemar menyerang lawan politik lewat pernyataan tajam dan retorika keras, kali ini justru tampil lebih terukur saat berhadapan dengan Xi Jinping. Ketika ditanya media mengenai Taiwan, Trump tidak memberikan komentar tegas.
Ia tidak melontarkan ancaman terbuka, tidak juga mengeluarkan pernyataan provokatif seperti yang sering terjadi dalam dinamika politik Amerika. Sikap itu menarik perhatian banyak pengamat internasional. Diamnya Trump justru mungkin lebih penting daripada pidatonya. Karena dalam diplomasi tingkat tinggi, apa yang tidak diucapkan seringkali memiliki makna yang jauh lebih besar daripada apa yang diucapkan di depan kamera. Sikap Trump menunjukkan bahwa dalam forum tersebut, posisi Amerika tidak sedang sepenuhnya dominan. Ada realitas ekonomi yang membuat Washington harus berpikir jauh lebih pragmatis. Trump datang bukan hanya membawa agenda geopolitik, tetapi juga membawa kebutuhan ekonomi dan bisnis yang nyata. Perusahaan-perusahaan besar Amerika sangat bergantung pada China, baik sebagai pasar, basis produksi, maupun pusat rantai pasokan global. Ketergantungan ini membuat hubungan kedua negara tidak mudah diputus hanya dengan slogan politik atau perang tarif. Tesla, misalnya, memiliki pabrik raksasa di Shanghai dan menjadikan China sebagai salah satu pasar kendaraan listrik terpenting mereka. Masa depan ekspansi kendaraan listrik global Tesla sangat berkaitan dengan konsumen China. Di sektor teknologi, Nvidia juga membutuhkan akses ke pasar China untuk mempertahankan pertumbuhan bisnis chip dan kecerdasan buatan mereka. Pembatasan terlalu keras terhadap China justru berisiko memukul pendapatan perusahaan-perusahaan teknologi Amerika sendiri. Apple bahkan lebih dalam lagi keterikatannya dengan China. Sebagian besar rantai produksi iPhone berada di sana. China bukan hanya pasar besar bagi Apple, tetapi juga fondasi utama sistem manufaktur global mereka. Gangguan hubungan Amerika-China dapat langsung mengguncang stabilitas produksi perusahaan tersebut. Begitu pula Boeing, sektor keuangan Wall Street, hingga perusahaan investasi besar Amerika. Mereka semua memiliki kepentingan agar hubungan dagang kedua negara tidak kembali jatuh ke dalam konfrontasi besar seperti perang tarif beberapa tahun lalu. Di titik inilah terlihat bahwa persaingan Amerika dan China bukanlah persaingan sederhana antara musuh dan lawan. Kedua negara justru berada dalam hubungan yang rumit, bersaing dalam geopolitik, tetapi saling terikat dalam ekonomi global. Karena itu, pertemuan Trump dan Xi Jinping bukan sekadar adu pengaruh dua pemimpin besar. Pertemuan itu mencerminkan kenyataan baru dunia, bahwa Amerika dan China mungkin sedang berlomba menjadi kekuatan paling dominan, tetapi pada saat yang sama mereka juga tidak bisa benar-benar melepaskan satu sama lain. Di balik pertemuan para pemimpin negara, sebenarnya ada kekuatan lain yang ikut menentukan arah hubungan Amerika dan China, para CEO perusahaan besar Amerika. Mereka datang bukan membawa pidato ideologi atau semangat persaingan geopolitik, melainkan membawa kepentingan bisnis yang sangat konkret. Fokus utama mereka sederhana, menjaga akses pasar, memastikan rantai pasokan tetap berjalan, dan melindungi kelangsungan investasi mereka di China. Dalam banyak momen, justru para CEO Amerika inilah yang lebih aktif membahas hubungan dagang dengan Beijing. Mereka memahami bahwa masa depan perusahaan mereka tidak bisa dilepaskan begitu saja dari ekonomi China yang sangat besar. Para petinggi perusahaan teknologi, otomotif, manufaktur, hingga sektor keuangan sadar bahwa China bukan lagi sekadar pasar luar negeri. China telah menjadi bagian dari fondasi bisnis global mereka. Namun di sisi lain, mereka juga mulai memahami satu kenyataan penting tentang sistem China. Perusahaan-perusahaan besar China mungkin terlihat sebagai korporasi swasta modern, tetapi dalam praktiknya mereka tetap bergerak di bawah pengaruh dan arah strategis pemerintah China. Tidak selalu dikendalikan secara langsung, tetapi negara memiliki posisi yang sangat kuat dalam menentukan arah industri nasional, akses pasar, regulasi, hingga prioritas teknologi. Dalam model China, kepentingan negara dan kepentingan bisnis sering berjalan beriringan. Karena itu, banyak CEO Amerika mulai menyadari bahwa ketika mereka bernegosiasi soal investasi, teknologi, atau akses pasar di China, mereka sebenarnya tidak hanya berbicara dengan perusahaan biasa. Mereka pada akhirnya sedang berhadapan dengan strategi negara China itu sendiri. Inilah perbedaan besar antara sistem ekonomi Amerika dan China. Di Amerika, perusahaan-perusahaan besar sering bergerak berdasarkan kepentingan pemegang saham dan mekanisme pasar. Pemerintah dapat mempengaruhi, tetapi tidak sepenuhnya mengendalikan arah bisnis mereka. Sedangkan di China, negara memiliki kapasitas jauh lebih besar untuk mengarahkan dunia usaha demi tujuan nasional jangka panjang.
Pemerintah Cina mampu menyatukan kekuatan industri, perbankan, teknologi, dan kebijakan negara ke dalam satu arah strategis. Para CEO Amerika mulai memahami bahwa hubungan dagang dengan Cina bukan lagi sekadar urusan ekspor-impor biasa. Ini adalah negosiasi dengan sebuah kekuatan negara yang memandang ekonomi sebagai bagian dari strategi geopolitik nasional. Dan mungkin disitulah kekhawatiran terbesar Washington mulai muncul. Karena Cina tidak hanya tumbuh sebagai kekuatan ekonomi raksasa, tetapi juga membangun model baru di mana negara, industri, teknologi, dan kekuatan nasional bergerak dalam satu koordinasi yang sangat kuat. Sesuatu yang sulit disaingi oleh sistem barat yang lebih terpecah antara kepentingan politik dan kepentingan korporasi.